Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sekaragni Novi Natalia. Kalian panggil saja saya Sekar. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu tentang bagaimanakah cara mengatasi permasalahan pengaruh teknologi terhadap tumbuh kembang anak usia dini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan itu, saya akan memberikan sedikit pengantar, yaitu bahwa sudah kita ketahui semuanya bahwa COVID-19 atau coronavirus ini merupakan keluarga besar dari virus yang dapat mengakibatkan atau berdampak pada saluran pernafasan atas, ringan hingga sedang. Hal tersebut akan membuat orang yang terkena atau terinfeksi mengalami sesak, flu, batuk, dan lain sebagainya hingga merasakan demam yang parah. Nah, di Indonesia sendiri pertama kali dilanda oleh coronavirus atau COVID-19 yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, tepatnya yaitu 2 tahun yang lalu. Akan tetapi, wabah ini sampai sekarang juga belum berakhir. Namun, COVID-19 ini telah memberikan imbas atau dampak terhadap beberapa bidang. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan dan pengasuhan anak usia dini, yang nantinya akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak usia dini tersebut. Dikarenakan anak usia dini sendiri kan masih rentan terhadap virus-virus atau penyakit-penyakit. Dikarenakan itu, kita semua harus menjaga kesehatan, terutama kita harus menjaga kesehatan anak-anak usia dini tersebut supaya tidak sakit seperti itu ya. Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita yang terkait dengan dampak terhadap tumbuh kembang anak usia dini di masa COVID-19 ini. Salah satu fenomenanya yaitu tentang pengaruh teknologi di masa pandemi COVID-19 ini terhadap tumbuh kembang anak usia dini, bahkan juga berpengaruh pada pendidikan di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Tapi di sini saya akan membahas ke anak usia dininya. COVID-19 telah mengakibatkan teknologi pendidikan merupakan solusi yang tepat dan efisien yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk menjunjung pembelajaran yang mandiri saat ini atau di masa pandemi COVID-19, karena akan mempermudahkan bagi para guru atau tenaga pendidik untuk menyalurkan materi terhadap peserta didiknya. Walaupun itu masih di taman kanak-kanak sekalipun, materi dapat dilakukan secara jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh PJJ melalui Zoom meeting semisal atau Google Meet dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Banyak sekali mode pembelajaran yang digunakan oleh para guru untuk memberikan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Nah, model pembelajaran yang digunakan saat ini yaitu di masa pandemi COVID-19 ini yaitu menggunakan teknologi. Nah, model apakah itu yang menggunakan teknologi? Yaitu yang pertama ada classroom, yang kedua ada mungkin PowerPoint, video pembelajaran, ada di website atau Google, dan mungkin juga ada podcast atau anak-anak untuk melihat video pembelajaran sendiri di rumah. Seperti itu, atau guru melakukan Google Meet dan menjelaskan terhadap anak-anak dan anak-anak mengikutinya. Seperti bernyanyi bersama, melipat bersama, tapi dengan jarak jauh. Nah, penggunaan aplikasi pembelajaran daring atau juga disebut dengan APD, aplikasi pembelajaran daring, yaitu meliputi beberapa aspek di dalamnya, yaitu ada
kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. 3 aspek tersebut terdalam APD. Nah, penggunaan APD ini sendiri tidak dianggap mendukung tumbuh kembang anak dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Walaupun APD sendiri dianggap mendukung kemampuan-kemampuan tersebut, yaitu psikomotorik, kognitif, dan sikap anak, tapi pembelajarannya tidak mendukung. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dikarenakan anak akan ketagihan terhadap teknologi atau gadget atau handphone atau komputer dan lain sebagainya, sehingga anak usia dini tersebut akan sedikit melakukan aktivitas atau gerak, jadi sedikit melakukan gerakan di rumah karena anak akan fokus di layar HP. Di situ anak akan mengurangi aktivitas anak dalam kesehariannya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tumbuh kembang anak ini tidak akan berkembang secara optimal jika hanya mengandalkan teknologi atau APD tersebut melalui online atau daring. Nah, contohnya yaitu ketika proses pembelajaran daring, anak akan cenderung diam dan mendengarkan gurunya memberikan materi dan hanya menyimak. Hal tersebut akan menghambat perkembangan anak usia dini, seperti aspek bahasa, psikomotorik, fisik motorik, dan aspek kognitif, motorik halus, motorik kasar, dan lain sebagainya. Nah, dalam bidang bahasa, anak akan mengalami kurangnya interaksi antara guru dan anak karena anak akan lebih sering menyimak. Di situ anak akan mengalami lambat berbahasa, semisal contohnya. Dan juga fisik motorik atau psikomotoriknya akan berkembang secara lambat karena kurangnya aktivitas gerak yang terjadi terhadap anak. Aktivitas gerak yang memicu perkembangan fisik motorik secara langsungnya akan kurang jika hanya anak belajar secara daring dan hanya bertatap muka seperti ini. Nah, sekarang ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut tadi. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengatasi masalah pengaruh teknologi di masa pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak usia dini. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai orang tua harus membatasi waktu untuk menggunakan gadget atau teknologi. Semisalnya, anak menggunakan teknologi saat pembelajaran, namun setelah itu diajak bermain di luar rumah atau di dalam rumah. Jadi, penggunaan gadget itu ketika pembelajaran. Setelah pembelajaran, orang tua diharapkan untuk mengajak anaknya bermain. Jadi, anak tidak pegang gadget secara terus-menerus. Untuk menghindari dampak buruk terhadap teknologi dan meningkatkan tumbuh kembang anak. Jika setelah pembelajaran anak masih dibiarkan memegang gadget, anak akan mengalami kerusakan pada matanya akan minus dan lain sebagainya. Anak juga akan malas bergerak, kehilangan nafsu makan dan lain sebagainya. Apalagi jika setelah pembelajaran anak langsung main game, itu merupakan pengaruh buruk terhadap teknologi. Caranya yang kedua yaitu guru bisa melakukan model pembelajaran, yaitu dengan model guru kunjung, sehingga anak dapat belajar secara langsung kepada gurunya walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Namun tidak lupa harus menjaga protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, memakai hand sanitizer supaya virus-virus itu tidak menyebar. Nah, model guru kunjung ini anak akan belajar secara langsung kepada gurunya tanpa pengantara walaupun di rumah.
Hal tersebut juga dapat meningkatkan tumbuh kembang anak secara langsung, karena guru juga dapat mengamati secara langsung perkembangan anak usia dini dan segera melaporkan kepada orang tuanya jika anaknya mengalami permasalahan-permasalahan. Yang ketiga, caranya yaitu orang tua berpartisipasi ketika anak di depan layar atau ketika pembelajaran dimulai. Orang tua bisa ikut Zoom dan Google Meet dan lain sebagainya dengan anaknya, sehingga orang tua dapat berpartisipasi dan mengawasi secara langsung proses pembelajaran yang sedang berlangsung saat itu. Selain itu, akan lebih banyak interaksi antara guru, anak, dan orang tua, sehingga pembelajaran akan lebih aktif. Adanya komunikasi dan interaksi lebih banyak, karena orang tua juga ikut dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Caranya yang keempat, yaitu orang tua bisa mengulas kembali pembelajaran secara daring. Maksudnya di sini ketika anaknya mengikuti pembelajaran daring dengan gurunya, maka setelah pembelajaran daring tersebut sudah selesai, orang tua juga bisa mengulas materi pembelajaran yang sudah diajarkan oleh gurunya secara langsung kepada anaknya secara perlahan. Nah, diharapkan dengan metode ini anak dapat menyerap materi dan berkembang secara optimal. Jika anak mengalami bosan dengan materi tersebut, maka orang tua akan mungkin ajak anak untuk bermain. Materi tersebut dicantumkan atau diluapkan ke permainan, sehingga perkembangan atau tumbuh kembang anak juga dapat berkembang secara lebih optimal lagi. Ya, sudah tidak terasa nih, sudah di penghujung video. Buat sekian pembahasan dari saya, itu tadi beberapa cara ya. Buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan saya ingin memohon maaf jika saya ada salah kata atau salah penyampaian selama pembuatan video ini. Mohon maaf. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube saya ya teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Bye bye, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye, see you next time.